Meski dipandang sebelah mata, apapun itu kita harus mendukung penuh timnas U19 yang akan berlaga di Piala AFF U19. Tergabung dalam grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina, di atas kertas skuad Garuda harusnya bisa untuk berbicara banyak di ajang kali ini. Terlebih striker diaspora Charles Raven secara resmi udah bisa didaftarkan, dan ajang AFF kali ini bisa menjadi ajang yang pas baginya untuk membuktikan diri setelah melakoni debut di ajang Toulon Cup 2024. Ya, boleh dibilang Piala AFF U19 ini akan dijadikan Coach Indra Syafri mencari komposisi terbaik setelah rangkaian uji coba yang mengecewakan, termasuk kalah dari tim PON Sumut. Terlebih, target sebenarnya kan bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chile. Maka dari itu, wajar jika Coach Indra udah merekomendasikan 3 nama pemain diaspora yang segera dinaturalisasi, yakni Maurice Mohinoke, Dion Max, dan Tim Gibbons. Cukup disayangkan nama Sam Yufel tak disertakan, karena menurut Coach Indra, ia dinilai kurang memenuhi standar. Akan tetapi, Sam Yufel sendiri baru-baru ini menjelaskan bagaimana situasi yang sebenarnya usai dirinya kembali masuk ke skuad tim utama NEC Breda dalam uji coba pramusim. Timnas U19 akan memulai kampanye mereka di Piala AFF U19 sebagai rangkaian persiapan menuju misi lolos Piala Dunia U20 2025 di Chile. Nah, di skuad asuhan Indra Syafri sendiri tergabung di grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Tentu saja di atas kertas harusnya ini gak jadi masalah. Akan tetapi, kita semua tahu selama ini Timnas U19 belum pernah menang, termasuk saat mereka dikalahkan tim PON Sumut. Maka dari itu, gak heran jika di ajang ini banyak yang meragukan kapasitas Indra Syafri bisa memaksimalkan potensi pemain yang ada. Ya, di ajang ini Coach Indra masih mengandalkan nama-nama yang sebagian besar tampil di Toulon Cup. Hanya saja, dari itu semua para pemain diaspora baru yang ketika itu dibawa, praktis hanya Jens Leven lah yang sudah resmi jadi WNI, sedangkan sisanya masih belum. Nah, bagi Jens Leven sendiri, ini adalah sebuah turnamen yang pas baginya untuk unjuk gigi. Maklum, ia pun selama ini juga masih diragukan. Namun mengingat ini pemain adalah rekomendasi langsung dari Sintayong, berarti tersimpan potensi hebat yang ada pada dirinya. Sementara itu, sembari mempersiapkan tim untuk Piala AFF, Coach Indra pun secara resmi juga udah merekomendasikan 3 pemain diaspora baru yang bakal dinaturalisasi, yang mana mereka adalah Maurice Mohinoke, Dion Max, dan Tim Gibbons. Jelas bagaimanapun kualitas ketiganya dirasa sangat bisa memberi arti. Selain tentunya, udah ada nama-nama pemain diaspora lainnya, macam James Raven, Welber Jardim, dan Marcelinus Amaola. Akan tetapi ada satu nama yang mungkin agak kami sesalkan gak masuk rekomendasi Indra Syafri, yang mana dia adalah Sam Yufel. Memang ketika di Toulon Cup penampilan Sam terbilang gak begitu maksimal. Akan tetapi bagaimanapun ia ditempatkan sebagai DMF, bukan sebagai AMF ataupun CMF. Ditambah ketika itu ia masih baru gabung dan masih dalam proses adaptasi, sehingga agak gak adil jika ia bisa dianggap sejelek itu. Kalau enggak, mana mungkin di NEC Breda U21 ia menjadi pemain inti dengan 21 penampilan di musim lalu, serta beberapa kali masuk skuad tim senior. Bahkan dalam sebuah laga pramusim kali ini, Sam kembali dilibatkan ketika ia dipercaya main bersama tim senior. Sesuatu yang membuktikan kalau sebenarnya potensi Sam Yufel ini sangat menjanjikan. Nah, dalam sebuah wawancara, dilansir dari akun arsip Timnas, Sam menjelaskan situasinya ketika itu, terutama ketika dia dimainkan Coach Indra dalam posisi yang sebenarnya bukan posisi naturalnya.
Memang sulit beradaptasi dengan posisi baru, tapi itu bukan alasan. Saya harus tampil baik di setiap posisi yang ditugaskan pelatih, dan saya tidak mampu melakukan itu di turnamen ini, dan itu bukan hal yang buruk. Orang membuat kesalahan, tidak ada yang sempurna, dan juga saya sadar dengan kualitas saya, dan orang-orang di Indonesia pasti akan melihat kualitas saya di masa depan, ucap pemain 19 tahun tersebut. Ya, berbicara soal timnas U19 mungkin yang masih menjadi kritikan beberapa pihak adalah soal game plan Coach Indra yang dinilai terlalu textbook, di mana ia dianggap terlalu stuck dengan pola 4-3-3-nya dan seolah gak punya plan B. Kemudian tak sedikit pula yang menyebut gaya melatih Coach Indra adalah sebuah antitesis dari Sintayong. Bukan kami membanding-bandingkan, tapi faktanya memang seperti itu. Sebab tim asuhan Coach Indra maaf aja, intensitasnya nggak sekencang dari tim yang dipegang oleh Sintayong. Lalu yaitu, dari sisi taktikal untuk level AFF mungkin gaya Coach Indra ini masih cocok. Tapi berulang kali terjadi kalau di level yang lebih tinggi sering banget keteteran. Dan jika mengaca pada apa yang diterapkan Coach Nova, bisa dilihat jika timnas U16 ini mainnya mirip dengan tim senior dari sisi intensitas. Sehingga meskipun kemarin hanya main 10 orang, namun bisa membuat tim sekelas Australia kelabakan. Ya, meski kami seperti ini, kami tetap respect kepada Coach Indra dan percaya padanya. Namun semoga saja segala hal yang udah terjadi bisa menjadi bahan evaluasi yang benar-benar dipahami. Karena bagaimanapun, misinya kan lolos Piala Dunia U20. Jadi kalau di level Asia atau bahkan ASEAN aja keteteran dari sisi permainan, ya sudah pasti sangat berat melangkah ke sana. Tapi dari semua itu, salut kepada Coach Indra yang tetap legowo meski mendapat hujatan sana sini dari netizen. Pokoknya kami hanya ingin yang terbaik untuk timnas di semua jenjang, baik itu pria maupun wanita. Dan kami juga percaya, jika segala proses dilakukan secara benar, maka hasilnya pun akan baik juga. So, sekali lagi, tetap semangat dan sukses selalu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.